Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang sikap mawas diri. Tidak dipungkiri sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sadar seringkali kita menyakiti orang lain. Kita tidak sadar kita ditunggangi setan untuk kita menghancurkan kehidupan orang lain lewat perkataan-perkataan kita, lewat sikap hidup kita, setiap tingkah langkah hidup kita. Nah, ini seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan kita seringkali melihat praktek-praktek kehidupan kekristenan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya sikap mawas diri harus diperlukan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Kenapa kita perlu sikap mawas diri? Supaya setiap langkah-langkah kehidupan kita ini selalu kita perhitungkan, kita tata dengan baik. Maka kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Maka setiap kita perlu sikap mawas diri dengan menjaga hati kita, dengan cara sikap hidup yang baik itu mencerminkan sikap hati kita. Dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan sesama itu mempresentasikan dalamnya hati kita kepada sesama kita. Dalamnya hati kita bagaimana kita betul-betul mencintai Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dimanifestasikan di dalam setiap sikap hidup kita, dalam tutur kata kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sikap mawas diri itu sangat diperlukan bagi kita. Saya mengatakan seperti itu bukan berarti tidak ada tantangan. Pasti ada perjuangan dan tantangan. Dan untuk kita mencapai sikap mawas diri ini kan perlu suatu proses yang panjang. Maka tahap demi tahap kita harus belajar untuk kita mampu untuk mawas diri. Nah, itu cerminan bagaimana betul-betul kita memiliki kerinduan dan keintiman dengan Tuhan. Karena berapa banyak orang-orang yang hari ini berlaku jumawah dengan orang lain. Dengan mengatakan orang lain itu sudah bersalah, maka saya bisa berbuat apa saja terhadap orang yang bersalah dalam diri kita. Nilai-nilai seperti itu tidak layak bagi orang-orang yang mempercayai Tuhan. Nilai-nilai seperti itu tidak ada di kamus kekristenan. Maka kalau hari ini saudara dan saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, maka Yesus harus menjadi patron. Yesus harus menjadi suluh. Yesus harus menjadi pola dalam setiap langkah-langkah hidup kita, dalam tutur kata kita, bahasa kita kepada orang lain. Seringkali kita menyinggung orang lain, seringkali kita menyakiti orang lain, saudara. Dan kita tidak pernah berpikir dan tidak pernah memawas diri bahwa apa yang kulakukan, apa yang kukatakan ini menyakiti orang atau tidak. Lah, orang-orang yang tidak memiliki kepekaan seperti ini, saya yakinkan bahwa hidupnya tidak pernah bergantung kepada Tuhan, dan hidupnya tidak pernah ada keintiman dengan Bapa di surga. Kalau setiap kita memiliki keintiman dengan Tuhan, pasti kita memiliki kepekaan dalam hidup ini. Apakah sikap hidup kita ini melukai orang lain atau tidak, kita bisa melihat dan kita bisa mendeteksinya, Bapak Ibu. Dan seringkali setiap langkah dan setiap perilaku hidup kita kan selalu kita cerminkan di dalam hidup kita. Kalau kita mau memperlakukan jahat kepada orang lain, seringkali kita menilai kalau nanti aku juga diperlakukan jahat kepada orang lain, seperti apa rasanya. Dan hal pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang harusnya kita miliki. Nah, sikap seperti itu tidak bisa dimiliki oleh anak-anak Tuhan kalau dia tidak memiliki pergaulan intim dengan Bapa, tidak memiliki suatu persekutuan yang indah, yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kita bisa melihat roh seseorang itu hanya dengan kasat mata, dengan sikap hidupnya itu kita sudah tahu apakah orang ini bijaksana, apakah orang ini penuh dengan kelemah lembutan, ataukah orang ini penuh dengan roh yang liar dan tidak bisa menghargai orang lain. Kita bisa melihat. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak boleh menutup mata. Kalau ada orang-orang rekan-rekan yang hidupnya seperti itu, kita layak harusnya menegur sebagai bapak rohani, kakak rohani, atau orang yang lebih dituakan. Harusnya menegur, jangan dibiarkan. Karena ada orang-orang yang memiliki praktek hidup seperti itu dibiarkan begitu saja. Karena kolega, karena
dekat dan lain sebagainya, kemudian tidak mau menegur. Lah orang-orang seperti ini siapa lagi yang menegur kalau bukan kita, Bapak Ibu. Makanya itu setiap kita yang hari ini melayani Tuhan, yang hari ini sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, siapapun diri kita, mau pendidikan tinggi kah, mau kita punya intelektual yang baik kah, atau kita punya keluarga yang mapan kah, itu tidak menjadi jaminan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh menyatu dengan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka hari ini jagalah hati kita supaya hidup kita memiliki pancaran kehidupan, pancaran kasih di dalam hidup kita. Supaya itu kita gelontorkan, kita pancarkan kepada orang lain, supaya hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi kebanggaan, dan kita boleh menyatakan bahwa Yesus Kristus ada dalam hidup kita, dan kita juga di dalam Kristus, maka hidup kita akan menjadi kesukaan bagi Tuhan dan bagi sesama. Kiranya kebenaran firman Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan, langkah-langkah kehidupan Bapak Ibu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya anugerah dari Bapa Surgawi terus memberkati Bapak Ibu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.